Eh, apa alasan Profesor mengatakan bahwa tanggal 21 itu PSBB sudah bisa 21 apa di-unlock? disebutkan? 21 Mei. 21 Mei ya. Karena saya memakai kalau dari teori serum tadi, teori plasma, teori antibody itu tanggal 20 hari ke-21 Yes. sejak tanggal 2 Maret itu masuk ke tahap 4. 4, ya. Nah, pada tahap 4 ini setiap tahap itu terjadi antibody yang full, Oh, iya. penuh Hmm. tiap tanggal 21. Anggaplah ada yang terpapar, ada yang itu mulai tanggal 2 Maret. 2 Maret. Kasus pertama dan kedua ketiga itu. Iya. Dia kan tanggal 14 sudah keluar. Iya. 14, tapi kan tambah 1 hari. Hmm. Nah, mereka sudah punya antibody. Hmm. Nah, oleh sebab itu yang punya antibody sekarang kan diminta darahnya. Hmm. Sesudah itu kan, untuk Iya. apa diambil darahnya? Itu namanya infus langsung. Hmm. Infus langsung darah dengan darah. Hmm. Tentunya ada persyaratannya. Iya. Kalau O dengan O ya iya, tapi kan belum tentu A dengan Iya. A. Kedua, bisa caranya dipisahkan. Apa yang diambil? Plasma darahnya. Plasma darah diambil apa? Serumnya. Karena serum itu mengandung antibodi. Ada di situ imunoglobulin, IgM dan IgA. Ini terjadi karena daya tahan mengeluarkan zat tersebut, sehingga virus bisa dibasmi dengan antibodi. Nah, itu yang diambil dari orang yang sakit. Tentunya ada persyaratan juga, tidak sembarangan sebab persyaratannya harus umurnya jangan tua. Kedua, tidak boleh ada penyakit-penyakit penyerta. Dan ketiga, kita mesti hati-hati. Itu bermacam profesi ya? Alergi, penolakan. Itu juga antibodi dari tubuh orang itu. Dia belum tentu terima. Jadi tidak segampang itulah. Nah, oleh sebab itu kan Amerika sudah melakukan, tapi mereka pakai ini, pakai tanda tangan, Pak. Setuju, tapi di sini selama you sakit kita urus sampai selesai. Artinya mau mati mau hidup ya sama kita kalau mau dioperasi di rumah sakit kan ditulis. Iya, pernyataan ya. Ya, pernyataan. Nah, itu mungkin juga banyak uji coba sekarang dilakukan, sudah dilakukan 2 di vaksinasi, namanya vaksin yang diambil bukan plasma aja, vaksin. Jadi virus yang dilemahkan sudah dilakukan 2 di Cina, 2 di Amerika, 1 di Inggris. Itu namanya vaksinasi dari zat virus itu. Jadi sudah dilakukan sana. Tentunya dengan persyaratan tadi dan akan diurus. Soal mati hidup kan ya, kita semua akan mati sih. Jadi tanggal 21 sudah mulai reda, bisa dibuka unlock. Kemudian tuntasnya. Nah, jadi kalau tahap keempat itu sekitar tanggal 22 sampai 22 Mei ya. Sehingga saya usulkan untuk tanggal 21 Mei itu masuk tahap 4. Nah, kalau saya tulis ini tahap 6-nya itu tahap 5-nya itu di awal Juni, pertengahan Juni, awal sampai pertengahan Juni, dan tahap 6 itu Juli. Jadi tuntas itu di awal Juli. Awal Juli. Tapi pertengahan Juni sudah mereda. Bahwasanya virus ini akan habis sama sekali, ya nggak mungkin lah. Flu kan ada masa-masanya, ada waktu-waktunya. Tapi paling kurang kita sudah punya pengetahuan bagaimana caranya menghadapinya. Iya. Nah, itu karena manusia itu menurut teori, kalau di Eropa itu terpapar flu itu setahun 4 kali, 4-5 kali. Di Indonesia terpapar flu itu dalam setahun 3 kali. Bener nggak? Iya. Bapak pernah flu? Setahun 3 kali. Di Eropa karena udah dingin 4-5 kali. Tapi kan tidak ada pertanyaan itu, saya nggak jawab. Dan cuma flu ini sama virus juga, cuma dia lebih agresif. Itu aja bedanya. Tapi sama dengan flu-flu yang lain. Gitu. Ya, jadi kita tahu kelemahannya, kita lawan. Kita tahu antibodi kita tahan di situ, kita pakai antibodi itu secara sadar, ya kan, faktor psikologis, dan secara psikologis kita tenang, kita menguasai kok. Jadi tidak usah panik, tidak usah takut, tidak usah ini, karena itu semua akan menurunkan daya tahan, dan daya tahan akan meningkat kalau tadi, ya kan, kita tidur teratur, makan, bergerak, tarik oksigen. Energi kan datangnya dari makan, minum yang hangat gitu, serta berdoa sebagai orang yang beragama itu. Iya. Siap. Makasih, Dok. Cukup. Semua agama melakukan perintah kebersihan kan. Jadi itu untuk keselamatan. Jadi intinya itu hanya untuk supaya selamat.
karena sehingga supaya nggak panik juga ya Pak. dan yang terakhir ya tidak panik, tidak bingung ya, sehingga itulah tugas kita yang mengerti itu memberi masukan. Tentunya saya mencoba apa sih yang saya ngomong ini bisa saya lakukan. Saya mencoba bertemu dengan orang yang sakit dan saya terpapar, tapi saya tahu untuk mencegahnya ya, dan saya baca seluruh berita dunia mulai dari WHO sampai Jerman tempat saya sekolah, Amerika dan seluruh dunia, dan Cina terutama, apa sih penemuan-penemuan baru, karena COVID-19 ini, coronavirus yang penyebab sakit ini memang baru. Setelah diotopsi, dibongkar itunya mayatnya, dilihat pengobatan pakai ini, pengobatan Singapura pakai obat, dia bilang tidak pakai Avigan, dia tidak pakai remdesivir, dia pakai interferon. Interferon itu juga dari tubuh, ya ada daya tahan juga. Nah, yang Amerika juga seperti itu. Jadi banyak penemuan-penemuan, karena tidak tiap-tiap orang berusaha dong untuk bagaimana dengan akal, dengan pengetahuan untuk melawan ini. Nah, Singapura punya pengalaman waktu SARS terpapar, banyak mati, dan Hong Kong. Nah, mereka sudah tahu ini virusnya kan sama, cuma ini sekarang tipenya lebih aktif, lebih agresif aja, lebih apa nih? Dia bereplikasi, bermutasi, sehingga dia lebih pintar. Dia lebih pintar dari yang lain gitu. Nah, kita manusia lengkap, ciptaan Tuhan, masa kalah sama satu zat protein yang segitu aja? Padahal dia punya kelemahan tadi, bisa dikalahkan dengan apa? Dengan cuci tangan, dengan sabun. Habis dia yang di luar ya, pakai desinfektan, mati dia. Di suhu panas, mati dia. Dan tidak akan lama ada di luar. Jadi walaupun begini pegang-pegang, selama kita tidak kasih masuk dia melalui mata, tidak kasih masuk dia di hidung dan di mulut, dia tidak akan masuk. Tapi kalau kita sudah masuk, oleh sebab itu perlu masker. Apalagi kalau ada orang sakit, dia batuk, katakan aerosol, dia terbang, ada droplet, dia jatuh, tergantung besarnya. Nah, setelah di dalam, Tuhan sudah kasih antibodi. Antibodi itu kita tidak pernah sadar ada, bukan cuma lawan virus corona. Antibodi itu melawan kanker, melawan bakteri, melawan segala macam virus, dan sekarang demam berdarah. Jadi bukan cuma corona atau begitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Karena kan kita perlu memberikan informasi yang jelas. Oke Pak. Pak, terus tadi kan kita siaran di RPK itu tujuannya bagaimana Pak? Untuk penjelasan untuk masyarakat. Ya, itulah tugas saya sebagai ilmuwan dan pendidik, memberi informasi sebanyak-banyaknya sehingga mereka-mereka yang kasarnya tidak mengetahui atau uneducated mengerti, paling kurang mengerti lah bagaimana caranya melawan virus yang cuma sekecil itu aja, ya kan, dengan memberi pengetahuan dari segi medis bahwa tubuh